Di hutan hujan Madagaskar, terdapat makhluk yang hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Bukan karena kecepatannya, tetapi karena kemampuannya untuk menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Makhluk ini adalah leaf-tailed gecko, sering disebut raja kamuflase hutan. Tubuhnya pipih dan ekornya menyerupai daun kering, sementara pola kulitnya meniru tekstur dan warna lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, predator yang mengandalkan penglihatan sering gagal mengenalinya meski berada sangat dekat. Leaf-tailed gecko bukan hanya hewan kecil yang pandai menyembunyikan diri. Perilakunya, cara bergerak, hingga pilihan habitatnya menunjukkan adaptasi yang sangat tepat untuk bertahan hidup di hutan hujan tropis. Mereka memanfaatkan setiap sudut cabang, daun, dan batang pohon untuk menyamarkan diri dan mengamati lingkungan. Hari ini, kita akan menelusuri dunia mereka secara mendalam, mulai dari cara berburu, strategi bertahan hidup, hingga variasi spesies dan interaksi mereka dengan ekosistem. Kita akan melihat bagaimana makhluk kecil ini mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kompleks dan penuh tantangan. Leaf-tailed gecko hidup di hutan hujan Madagaskar yang lembab dan rimbun. Mereka memilih mikrohabitat yang sangat spesifik untuk bertahan hidup, seperti cabang rendah, batang besar yang berlumbut, atau tumpukan daun kering. Setiap lokasi memiliki karakteristik unik, mulai dari jumlah cahaya yang menembus tajuk pohon, kelembapan udara, hingga arah dan intensitas angin. Kulit dan pola tubuh gecko menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Mereka dapat menyerupai daun hijau segar, daun kering yang jatuh, lumut, bahkan kulit pohon bertekstur kasar. Hal ini membuat predator sulit mengenali mereka, bahkan ketika jarak antara predator dan gecko hanya beberapa sentimeter. Selain sebagai tempat bersembunyi, mikrohabitat berfungsi sebagai jalur aman untuk bergerak antar cabang dan daun. Gecko dapat membaca cahaya, bayangan, dan pergerakan kecil serangga atau predator untuk menentukan jalur yang paling aman. Kemampuan ini menunjukkan bahwa setiap langkah mereka direncanakan dengan sangat hati-hati, meski terlihat seperti gerakan acak. Saat hujan turun atau kabut menyelimuti hutan, gecko nyaris tidak terlihat. Predator yang mengandalkan penglihatan saja sering gagal menemukan mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lokasi favorit gecko sering dekat dengan sumber makanan yang melimpah, sehingga mereka dapat menghemat energi sambil tetap aman dari ancaman. Leaf-tailed gecko juga menggunakan cahaya yang menembus daun untuk menyamarkan bayangan tubuhnya. Gerakan tubuh yang lambat dan hati-hati membuat mereka tetap tidak terlihat meski bergerak di cabang atau daun yang bergerak karena angin. Dalam memilih tempat istirahat, beberapa gecko lebih suka berada di pohon tinggi atau tanaman merambat. Dari sini, mereka dapat mengamati lingkungan dan menghindari predator, sambil tetap memiliki akses ke sumber makanan. Mikrohabitat menjadi kombinasi perfect antara perlindungan dan kesempatan berburu. Adaptasi ini juga terlihat dalam pola tidur dan siang hari. Leaf-tailed gecko akan tetap diam selama siang hari, menempel pada cabang atau daun, memanfaatkan tekstur dan warna sekitar untuk menyamarkan diri. Ketika malam tiba, mereka mulai aktif bergerak untuk berburu, namun tetap memperhatikan keamanan jalur yang dilalui. Selain itu, beberapa spesies menunjukkan preferensi tertentu terhadap kelembaban atau temperatur. Gecko yang hidup di bagian hutan lebih lembab cenderung memiliki pola kulit lebih gelap, sementara yang berada di area lebih kering cenderung lebih pucat, sehingga menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Setiap elemen habitat mulai dari tekstur daun, arah cahaya, hingga posisi cabang dimanfaatkan oleh gecko untuk bertahan hidup. Kemampuan mereka dalam memilih dan memanfaatkan mikrohabitat menunjukkan tingkat adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan hutan tropis yang kompleks.
Ini adalah contoh sempurna bagaimana makhluk kecil dapat memaksimalkan peluang bertahan hidup dengan memanfaatkan setiap detail dari habitatnya. Leaf-tailed gecko memiliki mata yang besar dan adaptif, memungkinkan mereka melihat dengan baik di malam hari. Mata ini memungkinkan mereka menangkap gerakan serangga terkecil tanpa harus banyak bergerak, sehingga tetap aman dari predator. Kulit mereka juga memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Warna dan pola kulit dapat menyerupai daun hijau segar, daun kering, lumut, atau kulit pohon. Beberapa spesies bahkan dapat menyesuaikan pola kulit secara perlahan, mengikuti cahaya dan warna di sekitarnya sehingga kamuflase menjadi lebih efektif. Ekor mereka berbentuk seperti daun dan memiliki fungsi khusus. Jika predator menyerang, ekor dapat dilepaskan untuk mengalihkan perhatian sementara gecko melarikan diri. Ekor ini dapat tumbuh kembali seiring waktu, sehingga kemampuan pertahanan tetap terjaga. Kaki dan jari gecko dilapisi bantalan lengket, memungkinkan mereka memanjat batang pohon vertikal atau daun basah dengan mudah. Gerakan kaki yang presisi membuat mereka mampu berpindah dengan tenang, hampir tanpa menimbulkan suara. Selain itu, beberapa spesies menyesuaikan bentuk dan tekstur tubuh mereka agar menyatu dengan lingkungan. Misalnya, beberapa menyerupai lumut, sementara yang lain meniru permukaan kulit pohon yang kasar. Kombinasi ini membuat predator sulit mendeteksi keberadaan mereka, bahkan saat berada dekat dengan gecko. Gecko juga menggunakan insting yang tajam untuk membaca lingkungan. Mereka dapat mendeteksi getaran halus pada daun atau cabang, serta perubahan cahaya dan bayangan yang menandakan kehadiran predator atau mangsa. Kemampuan sensorik ini memungkinkan mereka untuk merencanakan gerakan dengan hati-hati dan efisien. Beberapa spesies memiliki kemampuan adaptasi suhu dan kelembapan yang berbeda, tergantung lokasi hutan tempat mereka hidup. Gecko di area lebih lembab biasanya memiliki kulit yang lebih gelap untuk menyerap hangat, sementara yang di area lebih kering memiliki warna lebih terang agar tetap tersembunyi. Tubuh, kulit, kaki, dan ekor bekerja secara sinergis untuk membantu mereka bertahan hidup. Setiap detail anatomi mendukung kemampuan gecko untuk menyatu dengan lingkungan dan mengurangi risiko predasi. Dengan kombinasi penglihatan malam, kulit adaptif, ekor distraksi, dan kaki lengket, gecko menunjukkan salah satu contoh adaptasi yang paling kompleks di antara hewan kecil. Ini memungkinkan mereka bertahan hidup di hutan tropis yang penuh tantangan dan predator. Leaf-tailed gecko adalah hewan nokturnal, artinya mereka aktif pada malam hari. Siang hari, mereka tetap diam, menempel pada cabang atau daun, memanfaatkan pola dan warna kulitnya untuk menyatu dengan lingkungan. Saat malam tiba, mereka mulai bergerak untuk berburu serangga seperti jangkrik, kumbang, ulat, dan lalat malam. Gerakannya lambat dan hati-hati, kadang berhenti beberapa detik sebelum menangkap mangsa. Strategi ini meminimalkan risiko terlihat oleh predator sambil tetap memastikan mangsa berhasil ditangkap. Leaf-tailed gecko juga memanfaatkan bentuk daun atau cabang untuk menyamarkan diri. Beberapa meniru daun berlubang atau daun busuk sehingga predator mengira itu hanya bagian dari hutan biasa. Ekor mereka memiliki fungsi tambahan sebagai alat komunikasi. Gecko dapat memberi sinyal kepada gecko lain saat musim kawin atau memberi peringatan ketika predator mendekat. Setiap gerakan kecil memiliki tujuan yang jelas, baik untuk mempertahankan diri maupun berinteraksi dengan sesama gecko. Selain penglihatan, gecko menggunakan sensor getaran untuk membaca lingkungan. Mereka dapat mendeteksi pergerakan di permukaan daun atau cabang, perubahan cahaya, serta suara halus yang menandakan kehadiran predator atau mangsa. Kemampuan multi-indera ini membuat mereka mampu bergerak dengan sangat presisi dan tetap aman. Leaf-tailed gecko juga memperhatikan kondisi lingkungan untuk menentukan waktu berburu. Jika cahaya bulan terlalu terang, mereka cenderung tetap diam di tempat persembunyian. Saat cuaca mendukung dan mangsa aktif, gecko mulai bergerak dengan ritme yang terukur, memaksimalkan peluang berburu. Mereka juga menggunakan teknik stay and wait ketika mangsa berada dekat.
Daripada mengejar, gecko sering menunggu di satu posisi hingga mangsa bergerak cukup dekat, baru kemudian meluncur dengan cepat untuk menangkapnya. Strategi ini mengurangi energi yang terbuang dan meningkatkan peluang keberhasilan berburu. Perilaku mereka mencerminkan keseimbangan antara resiko dan manfaat. Leaf-tailed gecko menunjukkan bahwa bahkan hewan kecil pun memiliki strategi cerdas untuk bertahan hidup di ekosistem hutan tropis yang kompleks. Setiap gerakan, posisi, dan adaptasi perilaku menunjukkan kecermatan dalam memanfaatkan lingkungan. Leaf-tailed gecko berkembang biak dengan bertelur, dan setiap induk memilih lokasi yang aman untuk menempatkan telurnya. Telur biasanya diletakkan di celah pohon, balik daun kering, atau tumpukan lumut, agar terlindungi dari predator dan hujan. Telur akan menetas setelah beberapa minggu, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Bayi gecko yang menetas sudah memiliki kemampuan dasar kamuflase. Dari hari pertama, mereka belajar menyesuaikan diri dengan cahaya, bayangan, dan tekstur lingkungan sekitar. Gecko dewasa bersifat soliter, sehingga interaksi antar individu biasanya hanya terjadi saat musim kawin. Strategi ini membantu menjaga keamanan dan stabilitas populasi. Bayi gecko belajar memilih tempat tinggal sendiri, mengamati cahaya, bayangan, tekstur daun, dan pergerakan serangga di sekitarnya. Mereka mempelajari jalur aman untuk bergerak dan cara menghindari predator sejak dini. Beberapa spesies leaf-tailed gecko dapat hidup hingga 15 tahun, mempertahankan kemampuan kamuflase sepanjang hidupnya. Kemampuan bertahan hidup yang dimiliki sejak lahir ini membuat setiap individu dapat beradaptasi dengan lingkungan dan menghadapi ancaman predator dengan efektif. Selain itu, reproduksi gecko terkait erat dengan kondisi lingkungan. Musim hujan sering menjadi waktu ideal untuk bertelur karena kelembaban tinggi mendukung perkembangan telur dan kelangsungan hidup bayi gecko. Lokasi telur dipilih dengan cermat agar terlindung dari hujan deras sekaligus predator yang mengintai. Gecko juga menunjukkan perilaku perlindungan telur yang sederhana. Beberapa induk tetap berada di dekat lokasi bertelur selama beberapa jam atau hari pertama, memastikan telur tetap aman. Walaupun tidak semua spesies melakukan ini, perilaku ini menunjukkan tingkat perhatian terhadap kelangsungan generasi berikutnya. Siklus hidup leaf-tailed gecko menunjukkan bagaimana adaptasi, strategi bertahan hidup, dan pemilihan habitat bekerja bersama untuk memastikan kelangsungan spesies. Setiap tahap, mulai dari telur hingga dewasa, diatur oleh interaksi antara kemampuan individu dan lingkungan sekitarnya. Ini adalah contoh sempurna bagaimana hewan kecil dapat mengoptimalkan peluang hidup di hutan tropis yang penuh tantangan. Madagaskar menjadi rumah bagi berbagai spesies leaf-tailed gecko yang unik. Sebagian menyerupai daun hijau segar, ada yang meniru daun kering coklat, bahkan beberapa spesies tampak seperti ranting lapuk yang jatuh di hutan. Perbedaan pola kulit, warna, dan bentuk tubuh bukan hanya estetika alam, tetapi hasil dari adaptasi panjang terhadap habitat dan predator. Setiap spesies menyesuaikan kamuflasenya dengan lingkungan spesifik di mana mereka hidup, menunjukkan keanekaragaman adaptasi yang luar biasa. Fakta ilmiah menarik lainnya adalah bahwa kemampuan kamuflase gecko ini menjadi inspirasi dalam teknologi manusia. Desain kaki lengkit dan kulit adaptif digunakan sebagai model untuk robot atau material stealth, meminimalkan deteksi oleh sensor. Beberapa spesies mampu mendeteksi getaran halus di permukaan daun atau cabang, bahkan dari jarak beberapa sentimeter. Kemampuan ini memungkinkan mereka mengantisipasi kehadiran predator atau mendeteksi mangsa, sehingga dapat bergerak dengan sangat presisi. Beberapa gecko meniru daun yang berguguran atau bahkan kotoran serangga untuk menyembunyikan diri dari predator. Strategi ini menunjukkan tingkat kecerdikan adaptasi yang tinggi, meskipun mereka terlihat sederhana bagi mata manusia.
Selain itu, leaf-tailed gecko memiliki perbedaan perilaku antar spesies. Sebagian lebih aktif di malam hari dengan gerakan cepat saat berburu. Sementara yang lain lebih berhati-hati, bergerak lambat, dan menunggu mangsa mendekat. Dengan memahami variasi spesies ini, kita dapat melihat bagaimana alam menciptakan solusi berbeda untuk masalah yang sama, bertahan hidup di lingkungan yang penuh tantangan. Leaf-tailed gecko bukan hanya contoh kamuflase yang menakjubkan, tetapi juga bukti kompleksitas dan keanekaragaman kehidupan di hutan hujan. Leaf-tailed gecko adalah contoh sempurna bagaimana adaptasi dan strategi bertahan hidup bekerja di alam. Tubuh kecilnya, gerakan hati-hati, dan kemampuan menyatu dengan lingkungan menunjukkan keunikan setiap makhluk di hutan. Bayangkan berada di tengah hutan tropis, daun bergoyang, dan ada makhluk kecil yang menatapmu tanpa terlihat jelas. Kemampuan kamuflase ini membuktikan bahwa keajaiban alam bisa ditemukan bahkan pada hal-hal paling kecil. Leaf-tailed gecko juga mengajarkan kita tentang pentingnya adaptasi dan keseimbangan dalam ekosistem. Setiap gerakan, setiap perilaku, dan setiap detail anatomi bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup di lingkungan yang penuh tantangan. Dengan mempelajarinya, kita semakin memahami kompleksitas hutan tropis dan bagaimana setiap organisme, sekecil apapun, memiliki peran penting. Mereka menjaga keseimbangan serangga, menjadi bagian rantai makanan, dan menunjukkan strategi bertahan hidup yang cerdas. Jika kamu tertarik untuk melihat lebih banyak keajaiban alam dan hewan unik, jangan lupa untuk menulis komentar. Tulis hewan apa lagi yang ingin kamu lihat dibahas di Rimbaskop berikutnya. Kami akan berusaha menghadirkan informasi mendalam, fakta menarik, dan footage yang membuatmu merasa berada di tengah hutan bersama mereka. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita menjelajahi dunia leaf-tailed gecko. Sampai jumpa di video Rimbaskop berikutnya, di mana kita akan mengeksplorasi lebih banyak keajaiban alam dan hewan-hewan yang menakjubkan.